Selamat datang pada liputan kami hari ini. Kami akan memberikan informasi secara akurat dan faktual seputar Kota Tua untuk Anda. Pemirsa, Kota Tua dikenal dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih terjaga. Kawasan ini kerap menjadi tujuan wisata dari mancanegara, baik sekedar untuk menelusuri sejarah Indonesia maupun menikmati suasana klasik yang ditawarkan Kota Tua di tengah modernitas Jakarta. Di kawasan ini juga terdapat berbagai macam museum yang dapat Anda kunjungi selama berkunjung ke Kota Tua. Di antaranya Museum Fathahillah, Museum Wayang, hingga Museum Bank Indonesia yang menyimpan koleksi penting mengenai perjalanan sejarah Indonesia. Halo semuanya, saya Fahri Arya Adinata dan saya Muhammad Faisal Akbar. kami sebagai reporter dari Kelompok 3. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi Kota Tua. Sebelumnya, saya akan menjelaskan rute-rute ke Kota Tua. Jadi pertama itu, dari stasiun Tiga Raksa kita ke stasiun Tanah Abang, baru kita transit ke stasiun Manggarai. Habis itu dari Manggarai kita transit ke stasiun Jakarta Kota. Udah. Yuk ikutin kita terus. Baiklah, kita telah sampai di pemerintahan terakhir di stasiun Jakarta Kota. Sekarang kita akan menuju ke Kota Tua. Halo semuanya, kita sudah sampai di Kota Tua nih. Di sini suasananya ramai ya. Banyak warga asing juga yang berwisata ke sini. Di sini juga banyak jajanan. Terus kalian bisa nyewa sepeda buat keliling-keliling Kota Tua. Nah, kalian tahu nggak sih? Jadi Kota Tua itu awalnya adalah pelabuhan pada abad ke-12. Kemudian setelah diambil alih oleh VOC dan dibangun ulang, Kota Tua ini diubah menjadi Batavia yang juga dibangunnya di atas reruntuhan Jayakarta. Yuk ikutin kita terus. Nah, sekarang kita sudah berada di Taman Fathahillah. Jadi Taman Fathahillah ini merupakan pusat dari setiap kegiatan yang ada di Kota Tua. Kemudian untuk nama dari Taman Fathahillah ini sendiri diambil dari nama seorang pahlawan yaitu Fathahillah. Dan di sini ada Museum Fathahillah yang menjadi ikonik di Kota Tua. Kemudian dikelilingi oleh museum keramik dan museum wayang. Kemudian masih banyak museum lainnya. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di salah satu museum yang ada di Kota Tua ini, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, sebelum kita masuk, kita harus beli tiketnya dulu ya. Yuk ikutin. Ya, beli. Sekarang kita sudah di depan Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, museum ini tidak didirikan sebagai bangunan tunggal, melainkan bangunan secara bertahap. Dan diresmikan pada tahun 1977. Nah, penasaran kan dalamnya gimana? Ayo ikutin terus.
Di sini ada patung tradisional Bali, totem Jokotisme, karya Iwayan Sawat. Koleksi ini menampilkan kekayaan seni kerajinan tanah liat dari seluruh Nusantara, menyoroti inovasi dan ekspresi budaya yang diwariskan turun-temurun, dari peralatan rumah tangga sederhana hingga karya seni rupa kompleks. Setiap benda menceritakan kisah lokalitas dan kreativitas. Jelajahi berbagai jenis tanah liat dan teknik pengolahan unik, mulai dari tembikar tradisional Jawa hingga kerajinan kontemporer. Melalui museum ini, kita bisa menyaksikan tanah liat diubah menjadi benda fungsional dan dekoratif. Beberapa berfungsi praktis, sementara yang lain menjadi ekspresi artistik dan spiritual, mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan identitas budaya bangsa. Oke, jadi di sini saya sedang bersama salah satu petugas yang ada di museum ini. Boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, saya dengan Dimas, saya sebagai edukator di Museum Seni Rupa Keramik. Oke. Saya di sini izin bertanya ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara merawat karya-karya yang ada di museum ini? Oke, untuk merawat karya-karya di museum itu biasanya kita ada namanya petugas konservasi. Dan biasanya perawatan ini kita lakukan berkala. Jadi nggak setiap hari harus dikonservasi, tapi kita ada jadwal-jadwalnya. Dan untuk konservasi sendiri kita harus menyesuaikan dengan karya-karya yang ada. Misalnya ada yang menggunakan logam, ada yang menggunakan tanah liat, ada yang cat minyak dan lain sebagainya, itu harus disesuaikan. Jadi agar perawatannya itu tidak salah. Jadi kalau nanti perawatannya salah, itu takutnya bisa merusak koleksi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Yang kedua itu, kenapa ada karya yang dilindungi dengan kaca, tapi ada juga yang tidak dilindungi pakai kaca? Oke, kalau untuk karya-karya kita semuanya sih, ini kita sebutnya vitrin ya. Jadi kita sesuaikan juga karya yang misalnya yang dia benar-benar karya utama dan dia asli dan dia riskan atau tingkat bahayanya agak tinggi, itu harus dilindungi dengan kaca. Karena supaya salah satunya tidak disentuh, lalu tidak mudah kotor atau rusak, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk lukisan pun juga sama. Lukisan juga ada yang dikasih kaca, ada yang tidak dikasih kaca. Misalnya kalau dikasih kaca itu biasanya berbahan cat air. Nah, kalau cat air itu kan riskan dengan kelembaban. Jadi kalau kena udara lembab atau basah, dia akan merusak si lukisan cat air tersebut. Tapi kalau yang cat minyak itu walaupun kena air atau apa tidak masalah, jadi makanya tidak diberi kaca. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Dimas. Ya. Sama. Oke, kakak dengan namanya siapa? Di sini saya akan bertanya tentang Kota Tua. Apa yang membuat Anda tertarik datang ke Kota Tua? Apa yang bisa kakak lakukan di sini? Apa aja yang membuat kakak bisa merasa terhibur dengan? Karena banyak orang di sini ya, soalnya juga banyak mungkin di sini masih bisa dilihat-lihat. Oke, makasih ya kak. Demikian liputan terkini mengenai suasana di Kota Tua, Jakarta. Semoga kawasan bersejarah ini tetap terjaga dan menjadi destinasi yang menginspirasi generasi mendatang. Saya Aditya Eka Syaputra melaporkan dari Balaraja.